Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Sarvesam Swasti Bhavantu, Sarvesam Santi Bhavantu, Sarvesam Manggalam Bhavantu, Sarvesam Purnam Bhavantu. Salam Rahayu, majang semeton salam senami, dumungki sami kena Rahayu. Nah, kecunduk mawali sarang sekian titang ring cerup pandit spiritual ya. Nah, video kali ini saya akan melanjutkan. Jadi ini kelanjutan dari video yang kemarin. Yang kemarin yang saya bahas itu adalah lakunya. Jadi selain kita melakukan doa, jadi ada laku-laku yang harus kita lakukan seperti apa yang Tiang sudah sampaikan kemarin, karena pada dasarnya tidak cukup hanya berdoa saja. Ibaratnya kalau kita mencari sebuah sekolah pasti ada ujian. Nah, itulah laku yang mesti kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu istilahnya penilaian. Jadi Tuhan pun akan menilai lelaku yang kita lakukan. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya akan memberikan sebuah mantra untuk memohon rezeki atau kekayaan. Jadi saya akan bahas bagaimana ritualnya. Nah, di video sebelumnya sudah saya banyak bahas tentang mantra-mantra rezeki. Tapi kalau kita membaca di beberapa naskah-naskah suci Weda, itu banyak sekali mantra-mantra, jenis-jenis mantra untuk memohon rezeki. Kuncinya adalah yang penting kita fokus. Itu dulu, fokus kita lakukan setiap hari, jangan sampai bolong. Kalau kita memohon, sebelum apa yang kita mohonkan itu terbukti, jangan terputus. Kalau toh kita belum bisa melakukan tapa berata, puasa selama kita memohon rezeki, yang penting kita melakukannya dengan konsisten, terus menerus setiap hari, jangan sampai diputus. Nah, sebelum kita melakukan, alangkah baiknya yang pertama, langkah awal yang kita lakukan adalah mandi kembang atau melukat, pembersihan diri. Badan jasmani kita ini perlu kita bersihkan. Jadi bersih lahir batin, itu yang terpenting, karena badan ini adalah wadah. Jadi sebelum kita memohon, yang perlu kita bersihkan adalah wadah kita. Kalau ini sudah bersih, baru kita mulai ritualnya. Kemudian lakukan dengan konsisten setiap hari. Nah, jam yang paling tepat ya untuk melakukan permohonan rezeki itu adalah selain jam yang 3 kali sehari trisandi itu, jadi waktu yang paling tepat adalah, yang paling baik adalah waktu dini hari, waktu Brahma Muhurtam. Di sana paling cepat kalau ingin doa semeton itu cepat terkabulkan. Itu waktu yang tepat. Nah, jadi tata caranya, jadi urutan sembahyangnya itu kita ucapkan dulu mantra Gayatri. Yang paling bagus kita ucapkan dulu Ganesha Puja, karena beliau adalah dewa yang pertama yang mesti disembah sebelum memuja para dewa yang lain. Kemudian mantra Gayatri. Jadi mungkin semeton tidak ada yang mungkin tidak hafal mantra Gayatri. Kemudian kita puja Dewa Kubera. Dewa Kubera karena itu adalah dewa uang, dewa bendahara kahyangan. Nah, itulah yang perlu kita puja. Kemudian Gayatri Laksmi, kemudian
lanjutkan nanti ke Istadewata yang sudah Anda puja. Siapa Istadewata Anda? Kemudian barulah kita melakukan japa. Jadi mantra Gayatri Om Bhurbhuva Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonah Prachodayat. Kemudian Gayatri Ganesha Kupera Om Yaksharaja Vidmahi Vaisravanaya Dhimahi Tano Kuberah Prachodayat. Itu wajib, karena kita memohon rezeki harus tepat sasaran. Nah, kemudian Gayatri Laksmi Om Sri Mahalaksmi Ca Vidmahi Wisnu Patyaya Dhimahi Tano Laksmi Prachodayat. Nah, kemudian baru kita ucapkan, sambungkan ke Istadewata kita, Istadewata yang sudah kita pilih, entah itu Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma Om Vedatmanaya Vidmahi Hiranyagarbhaya Dhimahi Tano Brahma Prachodayat. Terus kemudian Wisnu Om Narayanaya Vidmahi Vasudevaya Dhimahi Tano Wisnu Prachodayat. Kemudian Siwa Om Mahadevaya Vidmahi Rudra Murtaya Dhimahi Tano Siwa Prachodayat. Ganesha Om Ekadantaya Vidmahi Wakratundaya Dhimahi Tano Dantih Prachodayat. Nah, itu contohnya. Nanti kalau sudah selesai mengucapkan semua itu, barulah kita mulai berjapa. Jadi kalau semeton yang sudah hafal mantra yang sudah saya share di video sebelumnya, Ayurdehi, itu bisa. Ayurdehi itu adalah untuk memohon kemakmuran. Om Ayurdehi Danam Dehi Vidyam Dehi Maheswari Samasta Makilam Dehi Dehi Mi Parameswari. Jadi Ayurdehi panjang umur, Danam Dehi harta, kemudian Vidyam Dehi pengetahuan. Jadi ketiga ini adalah serangkaian. Kalau kita mohon rezeki, panjang umur itu harus kita mohonkan. Kemudian pengetahuan juga, karena ini selalu berkaitan. Nah, kemudian kalau setelah selesai, itu masing-masing kita ucapkan kalau bisa 11 kali. Mantra Gayatri 11 kali, Kubera 11 kali, Gayatri Laksmi 11 kali. Kemudian kalau kita berjapa, kita baca sebanyak-banyak mungkin. Semakin banyak, semakin bagus. Saya kasih satu amalan sebagai tambahan ya. Jadi kalau kita memohon rezeki, jadi sikapnya itu harus seperti ini. Seperti ini sikapnya. Karena kita adalah sedang memohon. Kalau memohon sama halnya kalau orang meminta-minta kan harus begini. Kita tengadahkan tangannya. Kemudian baca. Setelah kita mengucapkan semua ya mantra-mantra tadi, yang terakhir kita ucapkan. Ini adalah mantra untuk menarik kekayaan. Kekayaan. Jadi biar rezeki kita itu berlipat-lipat. Jadi mantranya Om Anasya Buma Purusasya Buma Buma Parasunam Ta'iha Sarayantam. Itu ucapkan. Om Anasya Buma Purusasya Buma Buma Pasunam Ta'iha Sarayantam Radam Came Rudis Came Rayas Came Rayas Came. Jadi artinya semoga Tuhan memberikan rezeki yang berlipat-lipat, berlipat-lipat, 3 kali lipat sebelumnya. Semoga kami bisa mencapai keberhasilan, memiliki kekayaan. Ya, jadi kalau itu kita ucapkan, jadi kuncinya seperti apa yang dia sampaikan, jangan diputus. Sekarang diucapkan, besok tidak, besoknya lagi diucapkan, itu adanya kita tidak konsisten. Teruskan saja. Terus sampai mantra itu betul-betul terbukti. Nah, jadi itu tata cara kalau kita memohon rezeki. Jadi tidak ada, kalau kita memohon tidak ada hasil instan. Semua kita harus mengikuti proses. Jadi yang dinilai adalah laku. Jadi
apa yang tiang share kemarin itu adalah laku-lakunya. Kalau itu bisa dilakukan selama kita memohon rezeki, jadi Tuhan akan menilai ini orang ini benar-benar betul-betul serius memohon, saya akan berikan rezeki yang banyak. Itu biasanya. Nah, kalau ingin mantra yang kita ucapkan itu ampuh sidi, seperti yang sudah sering saya katakan, jangan lupa untuk berpuasa selama kita membutuhkan, selama kita memohon. Jadi kalau semeton semua tidak bisa melakukan puasa mutih, cukup puasa daging. Selama kita mohon, kalau bisa jangan makan daging. Ini biar bersih, biar badan kita itu bersih, jasmani kita bersih, rohani kita bersih. Jauhkan dari pikiran negatif. Penyakit hati itu singkirkan. Jangan sampai kita memiliki penyakit hati, iri, dengki, apapun bentuknya yang bisa membendung energi kita itu tidak keluar. Kalau ingin energi kita keluar, ini munculkan yang paling dalam, ini bisa menembus keluar. Artinya ini lapisan tubuh kita yang paling dalam itu adalah Ananda Baya Kosa. Kebahagiaan ini pancarkan, barulah nanti itu bisa menunjang permohonan kita itu cepat. Itu kuncinya. Jadi saya sudah kasih kunci-kunci cara memohon. Semoga semeton sami, sahabat semua bisa menerapkan. Jadi jauhkan pikiran-pikiran negatif di dalam diri kita, agar badan jasmani kita, pikiran kita itu murni. Ketika ini murni, itu adalah proses pemurnian diri, ini murni, mantra yang kita ucapkan itu akan menjadi sidi. Itu kuncinya kalau kita memohon. Jadi saya tidak pelit ilmu, karena ini sudah saya buktikan. Makanya saya berani membagikan ke semeton semua dengan tujuan semoga nanti apa yang tiang share, semeton itu bisa betul-betul membuktikan, tidak hanya sebatas wacana. Jadi kalau sudah bisa dibuktikan, berarti itu artinya semeton, sahabat semua sudah betul-betul menerapkan apa yang tiang sampaikan. Jadi entah itu larangan-larangan yang harus kita hindari, itu lakukan. Nah, itu kunci ya, itu kunci. Nanti semoga semeton betul-betul menerapkan. Kalau sudah berhasil, silahkan kasih komentar. Komentar saya butuh komentar teman-teman semua. Siapa yang sudah berhasil, saya akan terus bagikan, karena tingkatan-tingkatan mantra-mantra dari level yang paling bawah itu semua ada gitu. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Ingat kunci-kunci yang saya sampaikan tadi, tolong pegang dengan baik, ingat dengan baik, lakukan dengan baik. Jangan hanya diingat, tetapi yang terpenting itu adalah lakukan dengan baik. Kalau hanya diingat tanpa dilakukan, itu hanya menghayal. Jadi itu semua adalah hayalan. Jadi doa yang terakhir, semoga terwujud apa yang Anda inginkan. Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti 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 Om.